Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di room saya, Bangki Coach. Pada malam hari ini, tepatnya hari hari ini hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Jadi saat ini menunjukkan pukul 20.21 waktu Indonesia, uh, atau untuk waktu Kalimantan Utara. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam juga. Selamat malam juga Es Krim Biru. Selamat bergabung. Terima kasih Es Krim Biru. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di room saya pada uh, malam hari ini. Hadirmu adalah hadir perdana dan terpantau sudah menyukai live stream ini. Peri Rawan, assalamualaikum Kang. Selamat malam, sehat selalu dan diberi kelancaran rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ferry Irawan, like aman. Oke, langsung saya jadikan moderator ya. Ferry Irawan. Irawan langsung saya jadikan moderator. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang sudah hadir, sudah bergabung pada malam hari ini. Tentunya saya ucapkan selamat datang. Bang Kiku, akun utamaku nggak bisa buat live streaming ya, sementara dulu aku pakai akun kedua buat live streaming. Terima kasih. Oke, Ferry Irawan. Saya udah live. Oke, satu utamaku kena teguran. Oh, kena teguran ya, Ferry. Apa alasannya yang kenapa bisa kena teguran? Apa pelanggaran yang dilakukan, Ferry Rawan? Akun captu saya ice cream shop. Ngirik channel, assalamualaikum Bang Kiko. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah, Abang Ngirik channel. Alhamdulillah, malam hari ini hingga saat ini alhamdulillah saya masih diberi kesehatan. Saya harap juga teman-teman yang lain, Bang Ngirik channel dan rekan-rekan yang lain juga sehat selalu ya. Es krim, Perirawan es krim, malam sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki. Amin, amin. Rezeki Perirawan. Oke. Jadi untuk rekan-rekan semua ya, sesuai tema, yuk bantu channel aku guys. Nanti aku live streaming balik kok, janji. Oke. Jadi sesuai dengan judul atau tema pada malam hari ini, yaitu proses induksi untuk pekerja proyek ya yang ada di PT KAI atau Adaro, atau yang ada di proyek KIPI yang ada di Desa Mangkupadi, Kecamatan Bulungan, Desa Mangkupadi, Kecamatan Bulungan, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi sesuai dengan tema yang saya angkat, tadi saya sudah mengikuti proses induksi. Jadi proses induksi ini adalah proses di mana yang dilakukan oleh perusahaan pasca bekerja. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, kita mengikuti dulu proses induksi. Alhamdulillah udah banyak uang di channel Bang Kiku. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Saya menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh es krim biru ini adalah sebuah doa. Saya menganggap ini adalah sebuah doa ya untuk saya.
Ya, semoga benar-benar banyak uang saya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kembali ke fokus pembahasan saya, yaitu proses induksi, di mana proses induksi ini adalah proses pengenalan perusahaan, terus kemudian di mana kita juga diberikan arahan-arahan, diberikan penjelasan terkait perusahaan yang tempat kita bekerja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam juga Leoni Channel. Selamat bergabung. Jadi di sini kita mendapatkan juga yang namanya informasi terkait alat pelindung diri atau APD. Terima kasih supportnya untuk Leoni. Oke, siap Leoni. Teman-teman yang lain silahkan untuk salin connect ya dengan yang lainnya ya. Jadi di dalam proses induksi juga kita diberikan arahan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di tempat kerja, karena tidak bisa dipungkiri bahwa berada di tempat kerja proyek itu merupakan sebuah tempat yang cukup berbahaya kawan-kawan ya. Jadi memang ada aturan-aturan yang harus kita patuhi supaya kita senantiasa bekerja dengan baik dan bekerja sampai selesai dengan aman ya. Terima kasih selalu hadir di video-video Leoni. Oke, siap Leoni. Terima kasih juga ya sudah berkunjung di room ini pada malam hari ini. Oke teman-teman ya, jadi itulah tadi sedikit pembahasan terkait yang namanya proses induksi pasca bekerja. Jadi pembahasan ini yang sengaja saya angkat. Barangkali ada yang masih penasaran bagaimana sih apa sih yang kita lakukan dalam saat kita mengikuti proses induksi teman-teman ya. Jadi kebetulan pada kesempatan ini memang kesukaan game Roblox Squad Booster Blockman Go. Ya, ice cream biru. Mampus, akun utamanya kena teguran sekali. Apa yang menyebabkan Peri Irawan apa yang menyebabkan sehingga akun utama dari Peri Irawan ini kena teguran komunitas? Apa yang menyebabkan? Karena yang kemungkinan yang menyebabkan paling fatal itu adalah copyright. Copyright itu adalah kita mengambil video orang kemudian kita menguploadnya kembali. Selamat malam Bang Kiku, selamat malam juga untuk Cempaka Asa, selamat bergabung. Terima kasih untuk Mbak Cempaka ya. Untuk Mbak Cempaka yang cantik, manis, baik hati dan tidak sombong, selamat bergabung. Jadi sudah beberapa hari ini saya tidak sempat untuk live streaming dan mungkin agak sulit untuk jarang juga pegang HP soalnya. Jadi biasanya kalau pulang kerja langsung capek, istirahat, langsung tidur kah. Itu kan jadi begini ceritanya kalau namanya baru-baru kita bekerja, apalagi pekerjaan konstruksi di mana fisik kita digembleng untuk bekerja berat. Tentu
kita akan merasa terima kasih Mbak Cempaka Asa, terima kasih Masya Allah, terima kasih atas supportnya selalu, dan semoga berkah ya, semoga berkah. Terima kasih supportnya yang luar biasa ini. Jadi teman-teman, untuk semua sahabat-sahabatku, Mbak Cempaka Asa ini adalah salah satu rekan kreator kita yang beliau ini senantiasa mendukung juga channel-channel baru seperti kita ini. Jadi beliau ini selalu aktif, kita saling support, dan beliau juga senantiasa membuat live streaming biasanya, dan saat beliau live streaming kita kadang betah di sana. Semangat Bang Kiku ya, semangat juga, terima kasih. Daim, malam Bang, malam juga Bang Daim. Selamat datang Bang Daim. Ini maaf ini Bang Daim karena baru sempat live streaming pada malam hari ini. Baru ada waktu lah. Hari-hari sebelumnya itu masih sangat sibuk. Jadi maksudnya begini. Dulu kita jarang kerja keras ya. Maksudnya kerja itu kan dulu ojol. Jadi pekerjaan tidak berat, santai aja. Tiba-tiba bekerja di lokasi konstruksi yang mengharuskan kita untuk menggunakan tenaga ekstra, kadang manjat di ketinggian, kadang mengangkat berat. Ya, itu saat pulang itu tubuh masih sementara proses membiasakan ya. Jadi selama beberapa hari ini saya saat pulang langsung istirahat, capek. Tapi seiring berjalannya waktu, karena sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, akhirnya sudah tidak terasa ya. Jadi capeknya itu kayak sudah terbiasa lah. Ya seperti itulah, ala bisa karena biasa. Jadi kita apapun pekerjaan kita, kalau walaupun berat bagaimanapun, selama kita sudah terbiasa dengan aktivitas itu, kita akan bertahan ya. Nur Herbal, selamat bergabung Nur Herbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Herbal atau Kakak Rani ini. Hai Kak Cempaka dari Daim Aditya Cempaka Asa, Mas Daim, salam santun. Nur Herbal, tebak aku siapa? Ini kalau bukan Rani, tapi kalau akunnya Rani sih akun lain. Siapa lagi namanya adiknya Rani ini? Rani sama, waduh saya lupa namanya adiknya Rani. Daim Aditya, salam santun juga Kak Cempaka. Cempaka sih sini pala hujan lebat, tiba-tiba hujan. Hujan ya. Jadi hujan juga semoga membawa berkah ya. Bang, kirim doa yang sama. Amin amin. Jadi beberapa hari ini saya masih dalam hal proses membiasakan diri melakukan aktivitas yang mengharuskan memakai tenaga ekstra dalam hal melakukan pekerjaan berat ya. Biasanya sih kan aktivitas sehari-hari dulu waktu di Sulawesi itu ojol yang cuma sekedar naik motor ya keliling. Jadi tidak mengharuskan untuk memakai tenaga yang. Bang, saya nak tidur. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya untuk ice cream biru. Semoga mimpinya indah ya. Nur Herbal. Ya, Daim Aditya. Nur Herbal. Kalau mata merah, ini mata saya merah karena kemarin itu
saya sempat ikut tukang las. Saya yang pegang besi. Jadi saat ini tukang las mengelas besi itu, tidak sengaja saya melihat percikan apinya. Cuma melihat sih percikan api, cuma selama 2 hari saya lakukan itu kayak berpengaruh di mata saya. Ini kayak bagaimana ya? Kayak ada pasir-pasir di dalam kelopak mata saya. Jadi kalau kayak terlalu terang juga saya kadang agak sulit untuk melihat. Bagaimana itu? Apa kira-kira obat herbalnya itu, Nur Herbal? Perirawan, Bunda Nur, Daim, udah subscribe ya. Siap Bang Peri, Repan, Mbak Cempaka, stay, terima kasih. Repan Sultan Depok, selamat bergabung ya. Malam juga Repan Sultan Depok. Stay Bang Kiko, oke siap Mbak Cempaka. Ban Repang, halo. Peri Irawan, sekedar untuk informasi kepada Peri Irawan, di antara para live streaming itu ada yang mengaktifkan filter komentar ya. Ada yang mengaktifkan filter komentar. Jadi komentar yang seperti subscribe atau ikuti balik atau semacam bantu atau hal-hal yang itu bisa dianggap adalah sebuah spam ya. Jadi tapi saya tidak aktifkan. Ada beberapa rekan-rekan live streamer ya. Tapi memang pihak YouTube itu menyarankan kita untuk mengaktifkan. Cuma saya tidak mengaktifkan. Saya tidak mengaktifkan filter komentar. Jadi seandainya saya mengaktifkan filter komentarnya, maka komentar yang kamu tulis itu yang ada ucapan jangan lupa subscribe balik itu akan terdeteksi sebagai spam. Ya, untuk Perirawan, jangan ulang lagi kalimat yang sama seperti itu ya. Jadi teman-teman itu sudah paham ya. Kita sesama kreator, selama kita menyebut namanya, cukup sebut saja namanya kayak Cempaka, tidak usah mengucapkan bantu subscribe, tidak usah, tidak mesti untuk diucapkan itu, cukup sebut namanya kayak Daim, sebut saja namanya Daim Aditya. Daim ini akan paham ya. Jadi kita sesama konten kreator itu akan paham maksud dari penyebutan nama itu ya. Seperti itu ya untuk Peri Irawan. Bukan sebenarnya saya menyayangkan ini komentar kamu. Untungnya saya tidak mengaktifkan yang namanya filter komentar ya. Karena kalau teman-teman yang mengaktifkan filter komentar, maka komentar kamu itu akan terdeteksi sebagai spam. Dan tentu akan berpengaruh itu ke akun kamu. Semakin sulit orang untuk menemukan akun kamu ya. Kalau semakin sering kita mengirim spam, baik itu spam komentar atau apa, itu tentu pihak YouTube akan tidak akan merekomendasikan channel kita. Jadi yang akan melihat channel kamu ya itu aja, tidak agak sulit untuk perkembangannya karena memang tidak mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Berbeda kalau kita sering berkomentar di tempatnya orang dengan berkomentar dengan komentar yang sesuai dengan isi video, itu channel kita sendiri akan
mendapatkan eh, kita akan mendapatkan keuntungan juga di sana ya. Lagi live. Oh, Nur Herbal lagi live. Nur Herbal. Nur Herbal kalau semacam sakit mata akibat eh, terkena cahaya 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 list apalagi saat las itu apa bagus itu. Halo juga Repan Sultan. Tika, selamat bergabung Tika. Selamat datang. Ini mata saya masih agak lain-lain ini Nur Herbal. Kemarin saya kerja las, kebetulan itu saat las kan itu apinya itu sangat terang ya. Jadi itu pas kena saya melihat itu dan ternyata memang berpengaruh ke mata. Kanur berarti ini akun tuyul ini. Karena kalau Nur Herbal, kalau akun utamanya itu cuma Nur Herbal aja, bukan ini. Ini kan Nur Herbal X80. Nur Herbal X80. Jadi ini saya tidak lama ya teman-teman. Saya tidak lama, mungkin sekitar 30 menitan aja. Ini sekedar untuk menyapa-nyapa kawan-kawan semua. Ada rindu ya, ada rindu yang tercipta di saat kita biasanya live ya, saya biasanya live menyapa teman-teman, tiba-tiba lama tidak menyapa-nyapa seperti ini, itu ada perasaan rindu ya, rindu suasananya. Marica nih kan. Live TikTok gak bang? Ini sih rencananya sih bang, Bandaim ada waktu nggak kalau saya live di TikTok? Kalau untuk bincang-bincang santai sih sebenarnya di TikTok enak ya. Kayaknya Bang Kiku lama nggak live ya. Iya lama nggak live ini Bang Erik channel. Ini dikarenakan aktivitas Bang ya. Jadi saya itu kan baru sekitaran 10 hari ini mulai bekerja. Jadi ini baru yang namanya bekerja keras, bekerja berat. Maksudnya kan kita bekerja di lokasi konstruksi. Jadi pekerjaan kita itu tiba-tiba berat. Yang awalnya pekerjaan santai, tidak memerlukan tenaga ekstra, tiba-tiba saya harus bekerja di tempat di lokasi proyek yang memerlukan tenaga ekstra. Itu tentu badan belum terbiasa sehingga harus ada yang namanya pengenalan ya, kebiasaan. Jadi saat pulang itu capeknya betul-betul terasa Bang ya. Capeknya betul-betul terasa, dan tentu saat tiba di rumah itu yang maunya langsung tidur. Malam ini saya mau jalan tugas Bang, besok malam kayaknya. Oke, siap. Bunda Tika, aku udah subscribe soalnya. Terima kasih. Peri Irawan. Kalau bisa jangan lah ya, jangan komentar seperti itu ya. Seperti saya udah subscribe. Itu bisa masuk kategori spam itu. Apalagi sudah berulang kali, diulang-ulang, itu akan terdeteksi sebagai spam itu Ferry ya.
Ini saya menasihati seperti ini itu untuk kebaikan channel kamu sendiri. Kalau keseringan terdeteksi komentar spam, maka akun kamu itu malah nantinya tidak akan direkomendasikan. Jadi sebaiknya janganlah sering-sering melakukan komentar seperti itu. Apa ngaruh bang sama akun abang komen kayak gitu? Kalau di akun saya tidak ngaruh bang. Kalau di akun saya itu tidak ngaruh. Kalau komen orang seperti itu, kalau menurut saya sih, apa ngaruh? Bukan saya yang melakukan. Jadi yang dalam hal ini pelaku itu adalah yang menulis komen ya, bukan host ya. Jadi kita selaku host itu ya aman-aman aja. Nah, jadi yang komen itu malah bisa ditangguhkan akunnya saat komennya itu tidak bagus. Misalnya komentar itu komentar mengancam atau komentar porno misalnya, komentar mesum misalnya atau apalah ya. Ada beberapa komentar itu yang terdeteksi sebagai spam. Dan memang ada beberapa rekan-rekan yang mengaktifkan yang namanya filter komentar ya. Jadi kalau yang mengaktifkan filter komentar itu tentu komentar-komentar seperti itu benar-benar tidak akan muncul. Benar-benar tidak akan muncul. Kalau saya sendiri sih tidak mengaktifkan filter ya. Saya tidak mengaktifkan filter komentar. Bandaim bagaimana situasi di grup CO Bandaim? Soalnya agak lama sih sebenarnya. Assalamualaikum abangku, bangkiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mila, selamat malam. Selamat bergabung. Bagaimana kabar ini Bandaim di grup CO? Soalnya beberapa waktu ini saya jarang lihat grup sebenarnya soalnya. Ya, saya jarang nongol di grup. Saya tidak pernah beberapa hari terakhir ini. Masih sibuk sekali, belum sempat ikut juga list ya. Dan ini aku Siti bangku. Oh, Siti. Ya sih saya perhatikan. Ini kok profilnya kayak saya kenal ya profilnya. Ternyata Mbak Siti. Oh, kok namanya Mila ya? Nama aslinya siapa sih sebenarnya? Mbak Siti atau Mila? Assalamualaikum Makassar. Takalar tetap bersatu walaupun jauh. Oke siap Muhammad Irwan. Terima kasih Muhammad Irwan. Nona Rindu. Salam kenal juga Nona Rindu. Nona Rindu ini akun utama ya atau akun support Nona Rindu? Alhamdulillah Bang berjalan lancar. Oke siap. Terima kasih ya Bang Daim ya. Jadi akun utama. Oke. Kalau gitu saya jadikan moderator juga ya untuk Nona Rindu supaya bisa saling support bersama teman-teman yang lain. Idris Channel, abangku, Abang Idris, selamat bergabung. Terima kasih Abang Idris sudah hadir di sini. Jadi teman-teman silahkan ya, ini Abang Idris ini adalah salah satu rekan kreator kita juga. Silakan untuk saling support, saling dukung, dikepoin juga ya. Hanais Palestari, assalamualaikum Bang Kiku hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Hana. Terima kasih Mbak Hana sudah meluangkan waktunya hadir di room ini pada malam hari ini. Mbak Hana masih di Indo atau sudah kembali ke negeri orang? Salam dari Tanjung Pinang. Ya, salam juga Nona Rindu. Salam dari Tanjung Selor. Dirimu ada Tanjung Pinang, saya ada di Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
Masa sama adiknya tak kenal abangku? Kenal lah, masa tidak? Kenal lah untuk adikku, Siti. Abangku kapan mukbang? Iya ya, kok aku lupa ya, lupa mukbang. Eh, nantilah, nantilah kalau kapan-kapan ya. Soalnya kalau mau mukbang itu tentu harus menghadirkan juga makanan yang enak ya. Tentu kita harus menghadirkan makanan yang menarik juga, karena mukbang itu, menariknya dari mukbang itu adalah saat kita menyantap makanannya dan keinginan orang untuk mengetahui makanan itu juga. Masih Indo Bang Kiko? Masih di Indo. Oke, siap Mbak Hana. Jadi semoga betah ya, semoga betah di Indonesia. Semoga apa ya namanya ya. Bagaimana menurut Daeng tentang sepak bola Makassar sekarang? Bola ya, Muhammad Irwan. Kalau untuk sepak bola itu, kalau untuk Makassar kan ada PSM Makassar. Iya, sangat disayangkan sekali karena klub yang besar seperti PSM Makassar itu uh, di daerahnya sendiri tidak memiliki stadion ya. Itu sangat disayangkan kalau menurut saya. Jadi masa PSM Makassar stadionnya ada di Parepare, jauh sekali ya. Hana like aman, oke siap siap Mbak Hana, terima kasih Mbak Hana. Mbak Hana nggak live ini, Mbak Hana. Mbak Hana nggak live. Salam santung, salam rahayu semuanya yang sudah hadir. Oke, salam kembali. Ini teman-teman, ini Mila. Beliau ini sebelumnya namanya adalah Siti, tapi saat ini berubah jadi Mila. Kata ini yang nama sebenarnya Siti atau Mila. Sekarang saya udah mulai live Bang. Terima kasih ya udah support. Kapan mulai live Bang Daim? Waduh, saya ketinggalan ini. Kapan kapan Bang Daim live? Saya belum lihat Bang Daim live. Jadi Bang Daim memang ya siang Bang. Oh siang. Jadi kalau ya, kalau mau live, linknya itu dibagikan dulu di grup supaya teman-teman juga bisa ikut bergabung ya. Tahu bahwa dirimu sedang live dan bisa datang bergabung. Ya, ya Bang Daim ya. Jadi live streaming itu memang bagaimana pengalamannya Bang Daim? Bagaimana pengalaman kapan kamu mulai? Tadi siang kah? Tadi siang mulai live kah Bang Daim? Aduh, Peri Irawan. Nama asli Siti lah abangku. Oh, nama aslinya Siti. Kirain nama aslinya Mila. Grogi banget, grogi. Ya betul. Jadi memang perlu untuk pembiasaan ya Bang Daim. Sama Bang Daim. Saya itu waktu awal-awal live itu grogi juga. Terus awal live itu penonton malah cuma berapa aja ya. Jadi memang secara bertahap insyaallah akan terjadi peningkatan selama kita bisa konsisten. Jadi silahkan untuk tetap konsisten dalam artian bisa
1 hari sekali atau bisa per 2 hari atau per 3 hari. Intinya bisa lah, usahakan konsisten kalau bisa ya. Tapi tadi udah live yang kelima. Tapi tadi udah live yang kelima, udah nggak grogi lagi. Masya Allah sudah live yang kelima rupanya. Berarti selama ini memang, oh iya Bang Daim, kalau siang saya tidak pernah pegang HP soalnya. Kalau siang tidak pegang HP. Kadang kalau malam baru pegang HP. Paling kalau siang itu saya pegang HP itu selesai makan siang ya, jam 12 lah kurang lebih. Dan kesempatannya itu paling sampai jam 1 aja. Jadi jam 12 sampai jam 1 aja bisa pegang-pegang lihat-lihat HP ya. Pantas tidak lihat dirimu live ya. Jam berapa dirimu biasanya live Bang? Jam berapa? Kalau bisa sih saat live itu jam-jam ya itu siang-siang. Kalau siang memang ya jam-jam istirahat lah. Jam 12 atau jam setengah 1 ya. Jam-jam istirahat itu jam-jam orang dimana yang mungkin lagi sibuk kerja, sementara beristirahat buka-buka HP ya, sehingga bisa melihat live streaming kamu ya. Itu Nur Herbal masih stay, terima kasih Nur Herbal. Ngirik channel, terima kasih ya untuk sahabatku semua. Abangku sudah mulai kerja di sana apa belum? Udah. Jadi saya sudah mulai kerja 10 hari gila. Siti ya. Saya sudah kerja ini hari ke-10. Makanya beberapa waktu ini saya jarang pegang HP ya. Ya maklum ya kalau ini dalam proses pembiasaan ya. Dimaklumi ya kalau kita baru melakukan hal yang berat misalnya. Itu terasa sekali badan kita. Sorry Bang, tapi tadi jam 1. Oh sorry ya, tadi jam 1. Iya Bang. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Bang ya, jadi itu kalau menurut saya sih jam-jam yang bagus itu jam-jam istirahat. Jam-jam istirahat saat orang mungkin capek ya, sementara capek habis bekerja, istirahat. Nah, di situ mereka bisa hadir untuk menyimak live streaming dari abang sendiri. Jadi ini Pak Adang masih sementara proses pengenalan ya. Sementara proses pengenalan untuk aktivitas baru. Jadi tapi sudah berjalan 10 hari sehingga semacam kayak sudah mulai terbiasa, sehingga tidak terasa capeknya, sudah tidak terasa banget ya. Awal-awalnya itu dari hari pertama sampai hari-hari ke-7 itu betul-betul sangat terasa sekali capeknya. Itu kayak remuk semua badan. Pulang kerja langsung tidur, capek sekali. Tapi seiring berjalan waktu itu sudah terbiasa dan ya nggak terasa lagi, mulai terbiasa. Terima kasih ya untuk Nur Herbal.
Ini adik Rani, kakak Rani sudah mulai menggambar ya. Itu akunnya kakak Rani yang mana ya? Yang ini atau yang lain itu? Perasaan itu hari kayak bukan Nur Helba namanya. Siapa namanya itu hari ya? Akunnya kakak Rani. Allah Akbar. Minta dibikinin resep jamu bang sama Kak Nur. Iya ini Nur Herbal. Ini mata saya pedis ya, masih anu Nur Herbal, masih sakit itu mata akibat dari kontak dengan cahaya las ya. Jadi kebetulan di lokasi konstruksi saya itu bantu-bantu las di situ, sehingga eh, harus berdekatan dengan eh, cahaya-cahaya dari las itu sendiri, dan ternyata itu memang sangat mempengaruhi mata. Itu kayak ada pasir-pasir di dalam, jadi agak-agak lain-lain rasanya, semacam kayak ada pasir-pasir ya. Ini sih sudah agak mendingan sih. Kemarin itu saya sampai tidak bisa melihat hal-hal yang terang, termasuk lampu. Ini kalau lampu masih belum bisa. Ini kalau saya melihat lampu ini kayak seperti ini. Nggak tahan kalau yang agak terang. Kemarin dulu itu malah biar layar HP yang terangnya tidak terlalu terang itu saya juga tidak sanggup untuk melihatnya. Untuk hari ini sudah luar biasa ya, sudah bisa tahan untuk melihat kamera. Abangku aku pamit, like aman, aku mau bobo. Oke oke. Mbak Nur, Mbak Siti. Terima kasih ya Mbak Siti ya sudah meluangkan waktunya stay di sini. Terima kasih Mbak Siti. Allah Akbar. Dikompres bang sama air hangat. Iya itu. Jadi yang saya lakukan memang seperti itu bang. Tapi saya kompres pakai air dingin malah. Karena akan terasa enak saat di kompres air es ya. Air es yang dingin itu kayak pres ya. Terasa sekali tuh pres. Banda M yang hadir saat kamu live itu eh, mungkin kalau perkiraan saya mungkin yang hadir ini adalah penonton unik ya Banda M. Banda M kan bikin kontennya konten tutorial, tentu banyak penonton unik yang menyukai video dari Bang Daim. Jadi mungkin yang hadir di sana itu kebanyakan dari penonton unik yang bukan konten kreator ya, yang memang mau mengetahui apa-apa yang disampaikan oleh Bang Daim. Jadi karena sudah terbiasa tidur cepat ya. Jadi alhamdulillah ya,
eh, selama saya terbiasa ya di selama saya sudah di sini di daerah Kalimantan. Ada banyak hal yang berubah ya. Pertama, yang sebelumnya itu selalu lambat tidur, alhamdulillah bang ada penonton unik. Oke oke, jadi memang kita berusaha maksimal untuk bisa menarik penonton unik ya. Jadi memang sebaiknya Banda M itu senantiasa membahas terkait video-video yang berkaitan dengan video-video yang sering diupload ya. Jadi saat melakukan live ya, sebaiknya mengangkat pembahasan terkait video-video seperti itu, supaya uh, memang ada benar-benar orang yang datang untuk menyimak. Aku ngantuk sekali aku ya. Oke ya, untuk teman-teman yang lain, kadang keluar tema bang karena yang hadir banyak remaja. Apa bang? Gak apa-apa. Jadi kita ikuti alur yang ada bang. Kita ikuti alur yang ada. Cuma sesekali selipkan lagi kembali yang tema yang kita bahas. Nah, jadi kalau ada remaja, ada yang bertanya, ikuti apa yang dibahas ya. Bahas tanaman jadi keluar bahas layak. Allahu Akbar. Iya 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 iya. Tapi enak tuh, enak itu. Jadi saya perhatikan ya seperti itu. Ada beberapa teman-teman kita yang juga suka dikerumuni oleh anak-anak. Seperti siapa ya yang suka dikerumuni anak-anak saat live? Itu Bunda Naswi. Bunda Naswi, ada juga pokoknya ada beberapa rekan kreator yang saat dia live itu anak-anak anak-anak di situ kadang curhat-curhatan. Jadi dia itu tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Mereka itu saling saling melempar komentar di tab. Jadi mereka tidak mempedulikan kita selaku host. Mereka itu sibuk sendiri saling balas chattingan di bawah. Ada yang seperti itu. Sadar saya ketawa sendiri kalau lihat ya. Tapi biarkan saja seperti itu. Sekali-kali eh, beri mereka saran, beri mereka masukan ya seperti itu. Arahkan ya kita bagaimana cara supaya mengarahkan mereka itu ke hal-hal positif, itu aja. Jadi mereka itu saya perhatikan saat menyukai sebuah room itu, mereka saat live itu mereka akan datang ke sana, Nah itu bang.
Iya memang seperti itu. Jadi kalau channel dari Bang Daim ya, roomnya Bang Daim itu sudah membuat mereka betah itu, yakin dan percaya saat mereka menunggu kamu live terus itu. Nah, karena mereka berpikir saat mereka berada di sana itu, mereka mereka bebas berekspresi ya, mereka bebas mungkin bercanda sama teman-temannya di dalam bagian komentar ya. Jadi semacam room kita itu dijadikan tempat nongkrong. Tadi rencananya cuma 30 menit, tapi ini ternyata sudah mencapai 51 menit. Mungkin ya itu saja dulu ya untuk sahabat-sahabatku semua. Mungkin itu saja pembahasan silaturahmi kita pada malam hari ini. Mungkin sampai di sini aja dulu. Tentunya saya ucapkan, ini juga tadi ada yang komentar dan nanyain kapan live lagi. Itu. Oh iya betul Bang. Mereka itu cuma mencari room yang menurut mereka happy aja. Kalau mereka merasa happy di situ, mereka itu bukan konten kreator, tapi mereka itu kayak semacam diperhatikan ya. Kalau dia datang di live kita itu mereka merasa diperhatikan. Uh, Terus mereka merasa happy karena mereka bebas. Dan mungkin ada teman-temannya juga yang datang di room kita. Jadi mereka menjadikan kalau semacam warkop, room kita ini semacam warkop dari tempat mereka berkumpul. Mereka saling komentar ya di room kita. Tika masih stay, terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika ya sudah stay di room ini. Durasi berapa jam tadi live-nya Bang Daim? Durasi berapa jam live-nya? Apakah tembus 1 jam atau live-nya itu 30 menit ya? Kalau bisa minimal sih 30 menit, minimal ya. Minimal sekali. Kalau bisa tembus 1 jam atau 2 jam ya. Kalau bisa. Karena semakin lama kita live itu secara bertahap akan terus bergantian orang. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan kalau yang hadir cuma 1 atau 2 aja yang hadir, karena bisa saja mereka itu silih berganti masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi saat kita live itu jarang sekali itu kosong penonton, jarang sekali. Jadi kayaknya punya radio saya. Iya, ya memang kita harus begitu. Kita semacam punya radio. Ya seperti itu Bang. Jadi itu saat kita live itu jarang sekali ada waktu kosong. 1 jam 25 menit. Wah luar biasa pencapaiannya Bang. Luar biasa Bang. Kalau 1 jam saja ada yang 3 saja stay selama 1 jam, kan tidak terasa 3 jam tambahan jam tayang kita. Jadi tambahan jam tayang kita itu 3 jam, itu tidak terasa itu. Kayak Bang Daim ini mungkin sudah tidak merasa secara tidak langsung. Bang Daim, Mbak Tika, dan yang lain itu Nur Herbal itu mungkin tidak merasa. Ternyata di sini di live saya malam ini saat ini ternyata sudah stay di sini selama 40 menit misalnya. Ya. Jadi teman-teman ini tidak merasa karena kita ada namanya apa namanya ya? Ada namanya apa lagi namanya ya istilahnya itu. Ada hubungan, ada timbal balik. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan ada semacam kita saling keterkaitan.
kalau live ada yang komen tapi nggak muncul di layar, kenapa itu ya Bang Kiko? Itu kalau tidak muncul di layar itu bisa dianggap spam ya, bisa saja itu adalah spam karena ada kata-kata, ada kalimat yang ditulis di dalam komentar itu yang terkena filter ya, karena ada beberapa kreator yang mengaktifkan filter komentar, termasuk sebenarnya kata-kata subscribe atau kata-kata subscribe balik itu bisa masuk kategori spam. Interaksi Bang. Ya, interaksi, ada interaksi. Aduh, saya lupa namanya interaksi. Jadi ada interaksi. Jadi tidak terasa. Coba Bang Daim, video-video biasa saya. Tahan nggak nonton video saya 10 menit sampai selesai? Tahan nggak? Kecuali kalau kita ikutnya list ya, ikut list yang 10 menit. Ya, kita tapi tidak tonton. Kita paling putar videonya, kita ambil aktivitas, itu video terputar sendiri, kita tidak tahu itu videonya bagaimana, itu tidak ada urusan, yang jelasnya terputar sampai 10 menit kan. Nah, itu yang kita pikir, yang penting terputar sampai 10 menit kan, durasi wajibnya 10 menit kalau kita ikut di SEO 10 misalnya. Itu kalau kita menunggu itu kita bosan menunggu, kita sampai capek, kapan ini sampai 10 menit, itu yang harus pasti, itu yang ada di pikiran kita, kapan ini sampai 10 menit. Nah, seperti itu. Kecuali kalau tidak ada, kita tidak ikut SEO, cuma kita mau menonton, paling kita bisa nonton itu 2 menit atau 5 menit lah, paling maksimal kita nonton 5 menit, komen ya, seperti itu. Tapi di live streaming itu karena ada interaksi, teman-teman yang ikut di dalam interaksi ini kadang tidak sadar, ternyata sudah 1 jam di sini. Ternyata kita sudah 1 jam di sini mendengarkan Bang Kiko ngoceh. Jadi ada beberapa yang Mbak Tika ya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan tidak muncul komen ya. Yang tadi saya sampaikan itu bisa dianggap spam karena terkena filter, ya, itu salah satunya. Terus yang kedua kemungkinan adalah ada yang menghapus komen kita. Jadi di ini kan teman-teman moderator kadang tidak terasa, kadang mau klik profil malah ternyata sembunyikan komentar ya, karena tidak terasa seperti. Dan ada juga beberapa orang yang memang sengaja mau menyembunyikan komentar teman-teman kita, kadang seperti itu. Jadi sesekali ya, bisa saja 1 kali seminggu kita kembali memeriksa orang-orang yang sudah kita jadikan moderator. Jadi ini teman-teman ya, seperti Daim, Tika, dan yang lainnya itu kan moderator standar semua. Jadi masing-masing bisa menyembunyikan komentar, bisa menyembunyikan orang dari live streaming saya. Sehingga walaupun misalnya ya, misal contoh nih, Bang Daim menyembunyikan Tika dari live streaming saya. Jadi Mbak Tika muncul di live saya, menonton video saya, tapi saat berkomentar tidak muncul komentarnya. Tidak bisa saya baca karena tidak muncul komentarnya. Itu artinya Tika ini disembunyikan dari seseorang ya. Ternyata yang menyembunyikan ini Daim misalnya ya, contoh ya, Daim yang menyembunyikan dari live streaming. Nah, seperti itu. Jadi makanya selaku host kita bisa melihat, memeriksa akun kita, karena kan di akun kita juga akan terbaca di sana. Kita masuk di YouTube Studio Desktop, kita periksa di situ panduan komunitas ya, kita periksa di situ panduan komunitas, siapa saja yang komentar yang diblokir, komentar yang disembunyikan,
semua muncul di sana. Jadi kita bisa tahu siapa yang menyembunyikan komentar. Ya, jadi yang biasa menyembunyikan komentar dengan sengaja itu sebaiknya dihilangkan jabatan moderatornya. Tidak baik ya, seorang orang seperti itu artinya dia kita konfirmasi dulu ke dia. Misalnya Kang, saya sudah melihat di YouTube sudah stop. Saya melihat Daim ini menyembunyikan Tika dari live streaming saya. Jadi saya konfirmasi dulu ke Bang Daim. Bang Daim kok ini seperti ini ya? Jadi kita harus bertanya dulu. Nah, kan bisa saja Bang Daim ini tidak sengaja menyembunyikan. Kan keadaan seperti itu. Kadang bisa saja HP yang error atau apa dan segala macam. Jadi kita konfirmasi dulu. Kalau memang dia tidak sengaja dan kita yakin juga bahwa tidak mungkin Bang Daim melakukan hal tersebut, ya berarti kita bisa memunculkan kembali Tika tanpa menghapus Daim Aditya ini dari jabatan moderator ya. Jadi kecuali kalau memang kita tidak yakin, misalnya orang yang tidak terlalu akrab dengan kita tidak terlalu kenal orang ini, tapi sudah kita jadikan moderator, ternyata ini melakukan hal-hal yang seperti menyembunyikan orang dari live streaming kita, ya sebaiknya itu dihapus jabatan moderatornya. Ya, jadi kan bisa kita yang selaku admin utama bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita bisa mengangkat moderator, bisa menghapus juga moderator. Jadi kita masih bisa mempertahankan mereka-mereka yang kita anggap bisa amanah ya. Kadang juga ya nah ini seperti yang terjadi baru-baru ini, ternyata melengket ya. Jadi kadang juga melengket komentar. Kadang melengket komentar, teman-teman sudah berkomen tapi kita selaku host tidak melihat di layar kita itu belum ada komentar terbaru. Seperti baru-baru ini terakhir komentar yang muncul itu ini Daim Aditya interaksi Bang namanya. Itu yang terakhir yang saya lihat. Saya perhatikan tidak ada perubahan, kok ini sudah lama saya ngoceh tidak ada lagi komentar. Ternyata komentar melengket ya. Jadi istilahnya itu komentar melengket. Supaya kita bisa mengecek apakah ada komentar yang melengket, ya kita cek di sebelah kiri bawah ada bagian kiri bawah ini di sini. Di bagian kiri bawah ada gambar komentar. Kalau kita klik itu muncul chat teratas, live chat, sama super chat. Jadi ini kita rubah-rubah saja. Jadi kalau posisinya berada di live teratas, maka diubah ke live chat. Ya, kita ubah ke live chat supaya apabila memang komentar melengket, maka komentar yang terbaru itu akan muncul. Ya. Jadi teman-teman memang perlu memperhatikan juga saat live streaming, kok saya dari tadi ini bicara orang banyak yang nonton tapi kok tidak ada yang komen ya. Perlu dicurigai. Kalau curiga bahwa komennya melengket, silahkan untuk
mengambil tindakan di bagian kiri bawah klip itu gambar komentar, terus rubah ya, di klik gambar komentar, rubah dari posisi live chat ke chat teratas, atau kalau posisinya sedang berada di chat teratas maka rubah ke live chat. Nah, jadi setelah melakukan itu maka komen-komen yang terbaru itu akan terlihat di situ ya. Kalau Kak Tika itu nggak muncul bang di layar, dia semua komen nggak. Kalau Kak Tika itu nggak muncul bang di layar, dia semua komen nggak ada ditampilkan. Semua komen nggak ada yang oh itu yang tadi yang sempat berarti sebenarnya komentarnya itu melengket, komentar melengket. Jadi seperti yang baru terjadi ini. Setelah saya periksa ternyata banyak yang komen yang di bawahnya ini interaksi. Jadi di bawah ini banyak komen ternyata di setelahnya, tapi karena melengket makanya di layar itu tidak terlihat pembaharuan. Nah, jadi perlu melakukan hal yang tadi saya bilang ya, merefresh komentar dengan klik yang bagian kiri bawah itu ada gambar komen, kemudian ubah tampilannya apabila dari chat teratas ke live chat. Itu aja yang dirubah-rubah. Maka kalau memang komentarnya melengket, maka komentar yang melengket itu akan muncul semua. Sempat muncul komen bang, tapi hilang nggak muncul. Ilmunya. Terima kasih C Channel, terima kasih. Terus di SS sama Bang Daem, ternyata di layar Bang Daem ada komentarnya yang nggak muncul itu di layar aku. Bagaimana sebenarnya ini? Oh bang, oh oke bang. Besok kalau live lagi dicek. Ya seperti itu ya. Kakak Saki ya, ya agak ini, agak serak sedikit Mbak Cie Channel. Agak-agak bagaimana ya? Flu ringan. Iya Mbak Tika ya. Jadi kemungkinan itu yang terjadi. Seperti yang baru-baru ini terjadi di saya ya. Tiba-tiba tidak ada komen dari tadi. Kok tidak ada komen ya? Makanya saya refresh, ternyata komennya melengket ya. Tidak terlihat. Jadi memang kadang ada komen yang melengket. Kadang terjadi hal yang demikian. Entahlah itu pengaruh dari mana, tapi yang jelasnya untuk memunculkan kembali komen itu ya seperti itu caranya. Ya kadang sering-sering juga ada yang seperti itu. Kadang saya ketawa sama teman-teman. Siapa dulu itu yang pernah live streaming? Dia melongo aja. Kayaknya dia menunggu kalau live ada musik aman nggak bang? Kalau live ada musik, yang jadi persoalan sebenarnya itu klaim hak ciptanya bang ya. Yang jadi persoalan itu klaim hak ciptanya. Jadi kalau live pakai musik itu klaim hak ciptanya yang bisa menyebabkan masalah. Tapi masalahnya tidak sampai merusak akun kita, mempengaruhi akun kita. Ya palingan klaim hak cipta itu bagi hasil, atau klaim hak cipta ada yang tidak mau bagi hasil, artinya tidak bisa dimonetisasi. Karena tadi ada yang live dengar musik langsung dibisukan. Iya, jadi bukan cuma musik doang sih bang ya.
suara mes suara masjid aja, suara masjid yang sementara mengaji ya. Jadi saat kita live tiba-tiba ada di umpama kita punya berada di dekat masjid misalnya ya. Terus itu masjid bunyi kayak lagu-lagu ya, lagu mengaji. Itu ada klaim hak cipta dari situ. Jadi ada klaim hak cipta, tapi bagi hasil ya, bagi hasil. Tidak ada yang bagi hasil, ada yang tidak bisa dimonetisasi, tapi aman, tidak merusak akun kita itu, tidak sampai mempengaruhi akun kita. Akun kita tetap aman. Tapi banyak teman-teman yang kalau kita sudah monet, kita berpikir, kalau saya pribadi misalnya, saya sudah monet, tentu eh, live streaming saya ini bisa berpeluang untuk menghadirkan juga penghasilan. Ya, pastilah kita berpikir rugi dong saya. Kita yang eh, susah-susah membuat konten, kita susah-susah live, tiba-tiba penghasilannya kita harus bagi karena musik ini. Jadi banyak teman-teman yang saat ada musik atau saat masjid berbunyi, mereka membisukan. Nah, tapi membisukan suara juga kalau menurut saya itu bukan solusi sebenarnya di situ. Bukan solusi. Karena orang menonton live tanpa suara, tanpa ada penjelasan. Misalnya ini orang betah Cie Channel, Bang Daim betah di sini karena ada saya yang bersuara, ada saya yang memberikan penjelasan atau ada yang edukasi yang saya sampaikan. Coba berpikir seandainya tidak ada suara saya bisukan, ada nggak yang mau bertahan? Ngapain di situ? Apa yang kita tunggu? Apa hasil yang bisa kita dapat dengan bertahan di room ini? Tidak ada kan? Ya itu makanya membisukan suara juga itu bukan solusi. Nah, teman-teman malah ada yang live streaming sambil menyanyi karaoke. Jadi itu malah lebih bagus kalau menurut saya. Jadi kalau live streaming hiburan misalnya ya, live streaming sambil menyanyi, malah banyak penontonnya dia. Yang ya. Jadi eh, saat sesaat kemudian nanti baru dibisukan. Jadi setelah live streaming selesai, barulah dibisukan musiknya. Ada yang seperti itu. Jadi biarkan saja musik berjalan. Jadi nanti kalau selesai live baru masuk di eh, pengaturan YouTube Studio Desktop, baru bisukan ya. Jadi memang ada musik yang bagi hasil, ada musik yang bagi hasil dan ada juga musik yang tidak mengizinkan kita untuk memonetisasi musiknya. Cuma mereka itu kadang mengizinkan ya, mengizinkan videonya kita pakai atau musiknya kita pakai. Cuma kita tidak bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Tapi kalau kalau musik itu, dengan musik itu kita bisa meningkatkan subscriber kita. Dengan musik itu kita bisa menarik penonton yang lebih banyak. Kenapa kita tidak memakai musik? Jadi begini, biarkan saja beberapa video kita itu tidak bisa dimonetisasi. Biarkan saja beberapa video kita itu tidak bisa dimonetisasi, selama video yang lainnya itu masih bisa. Jadi semacam begini, video yang tidak bisa dimonetisasi itu anggaplah sebagai umpan supaya itu yang akan menarik penonton untuk berkunjung di channel kita.
Jadi tidak apa-apa kita tidak mendapatkan penghasilan dari satu video, tapi dengan video itu alhamdulillah subscribe kita bertambah karena mereka menyukai video tersebut, sehingga mereka melihat juga video-video lainnya. Jadi biarkan saja video itu. Jadi kalau video itu viral, biarkan saja, tidak usah dirubah lagi, biarkan saja itu. Walaupun kita tidak mendapatkan penghasilan dari sana, tapi setidaknya itu yang memanggil penonton datang. Oke bang, banyak ilmu yang didapat malam ini. Iya bang, kita saling berbagi ya Bang Daim ya. Jadi untuk teman-teman yang lain, saya ini bukan pintar ya, bukan sok pintar juga. Jadi istilahnya di sini kita ini cuma saling berbagi. Di sini kita saling berbagi apa yang saya ketahui, saya sampaikan ke teman-teman, dan tentu saya juga berharap teman-teman bisa seperti itu juga ya. Jadi saya bisa juga mendapat ilmu dari teman-teman, karena masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Apa yang saya ketahui belum tentu diketahui oleh teman-teman. Begitupun sebaliknya, apa yang teman-teman ketahui belum tentu saya ketahui. Sehingga ada istilahnya ini saling berbagi. Oke ya teman-teman ya, jadi mungkin untuk malam hari ini sekian dulu perjumpaan kita. Ini sudah luar biasa, ini sudah 1 jam 17 menit kebersamaan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, terkhusus untuk saudaraku Bang Daim Aditya. Terima kasih sudah stay pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya, atas support dan dukungan dari kawan-kawan semuanya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormatku, saya akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya.